Ya air putih mboten apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Camilannya telo godhog, gedang. Ning masak putihan kalian putihan to. Ini Nah niku mute yo. Niki melawan paku. Eh. Dikenalkan temannya. iya loh. Lah ini siapa? Biasanya saya yang bawa. Kalau malam hari ini yang bawa macam Yang kok bawa-bawaan itu apa? Teman kita bersama. Catering nunjuk riyen masak. Bener Pak, ampun cekakep mawon. Iya, ini anyes iki. Aduh. minum ngopi-ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah. Nya Mas Alek. Loh, Mas Alek mana? Buka cabang beli. Biasa ini mendekati pemilu kada kan beliau agak sedikit sibuk menjadi panitia. Oh iya ya. Iya kan? Ini udah hari tenang. Itu Tenang. itu Wis tadi kesare kabeh ya ini. Pak Dindu tahu? Pak Dindu. Iya Pak Dindu. Itu rencana beliau mau mundur. Mundur? Mau menurunkan statusnya, tidak di kepalanya itu. Lah terus? Tapi tukang jaga tintanya, lah gitu podo katanya. Oh, gitu. Kan Jadi nyelebet terus kayak dilap terus. Lah selama ini tugasnya apa? Yo. Selama ini Ya, kalau di ketua kan ketua. Oh, agak sedikit ribet. Bagian tanda tangan. kacau ora spiro. Oh iya. Apa? Itu pengalaman yang lalu-lalu. Panitianya ya orangnya itu aja. Saiki diringkes akung iki. Sekarang banyak anu ya. Diringkes lah. Tur banyak anu apa persyaratannya. Nah iya. Kita terus teko pundi. Ini ceritanya Kita buka dulu aja. Kita buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa dari dimanapun Anda berada, hari ini malam Sabtu. Iya. Kita di H-nya Mas Alek. Dan dengan makanan yang hari ini ada tambahan martabak. Martabak manis sama martabak telur. Ya, kalau yang manis Top. lah itu di sana. Iya, top. Ya. Bosnya ada di sana. Ayo betul. Ya. Tapi ini merupakan anugerah. Wih, makanan yang banyak kayak gini itu anugerah, Anugerah. yang diberikan Allah kepada kita. Ini anugerah motor. Yang menyponsori. Sponsori. Itu menghadirkan narasumbernya. Kagungan Iya, anugerah kagungan. motor. Anugerah mobil. Anugerah. Anugerah motor. Anugerah motor malam hari ini bertemu di acara Wedangan. Ya, alhamdulillah. Motor atau mobil? Namanya Mobil. dulu Nek motor itu nek dulu saya kenal Oh, kan anugerah mobil berarti? sepeda motor ya. Sepeda motor. Berarti anugerah mobil. Ya. mobil 2, 3, 4. sekarang dulu anugerah motor. Gimana? Belum. Dari dulu saya mobil. Langsung. Oh, langsung Namanya mobil. anugerah mobil Ada gitu. mobil. Pantes ana sering-sering turun Pak Rudi ajeng ganti mobil terus ngundang. Dan itu tidak hanya sekedar isu. Oh, Oh. Ini nanti ini ditonton. Ini kalau salah informasi jadi kacau loh. Justru itu. Waduh. Langganan beliau itu dari kita pun juga belinya di sana. Gitu loh. Ini maksudnya. baik baru maupun tidak baru. Baru atau bekas ngono wae wae. Kita fokus ke Oh, yang penjualan second yang ya. second ya. Oh iya. ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Solo Tawangmangu, kilometer 19. Itu tempatnya di mana berarti? Tepatnya Kantor MPK? MPK maju lagi. Maju lagi itu maju ke timur. ke Haram Becet ke ya. timur, ya betul Haram Becet. Dari lampu merah itu paling 2 kilo 2 kilo. jalan. Kanan. Ada SPBU kan itu. SPBU. Ya. Pom Sebelah baratnya. Sebelah barat baratnya SPBU. SPBU Popongan. Oh. Popongan tepatnya ya. Margi nggih. Di pinggir jalan raya. Kita di situ sudah 17 tahun. Sudah 3.000-an unit lebih kita jual. Terjual Insyaallah. dari awal sampai hari ini. Dari awal. Sampai siang tadi. Siang tadi betul lah. Hari Closing ini betul. kelihatannya siang Closing tadi udah betul. Oke, langsung toh. Alhamdulillah. Pokoknya setelah penjenengan sowan ke tempat saya Masya itu Allah. alhamdulillah ya. Upload gitu. Iya. Kekuatan upload Ada itu lagi luar yang biasa. ada lagi yang
keuntungan besar tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Sampaikan di belakang. Bisa aja tapi siki, bisa aja tapi siki, ya. Berarti anugerah itu ya. Anugerah terindah ya. Selain dari mobil, beliau ini juga mempunyai bisnis yang lain. Apa itu, Pak? Elektronik, anugerah elektronik. Iya, teng mriko. Elektronik. Di dekat dealer bukan? Kalau dari sini lampu merah Bejen, nanti arah ke Ponpes itu. Nggih. Ya. Tikungan. Tidak sampai. Oh, belum sampai. Dari lampu merah itu paling cuma berapa? 30 meteran. 30 Dekat sekali dari lampu merah Bejen itu Gini. arah ke Ponpes loh ya. Kanan jalan. Kanan Kalau jalan. dari sana. Ada tulisannya besar Anugerah elektronik. Iya, itu kantor pusatnya di situ. Ada yang di Mojokedang, ada yang di Tasikmadu, Ngadiluwe, Nggoda Kerja. Ada 5 tempat elektroniknya. Ya nunggu siapa saja kalau Iya, orang. Orang. siapa saja kok orang. Iya. Ya nanti ceritanya. Masih ada satu lagi. Apa itu? Anugerah Regency. Ya. Rumah, Itu properti. iya properti. Tanah kapling kita fokusnya tanah kapling. Oh, tanah kapling. Iya, jadi kita beli lahan ya kita olah, kita pecah-pecah, kita tawarkan seperti itu. Itu kan lebih Jadi simpel. belinya yang lebar, Iya, 1000 kemudian meter. diurus, surat-suratnya dikapling-kapling, dipotong-potong Iya, ya, betul. baru dijual lagi. Ya sambil dipotong-potong, sambil kita promosikan. Nanti saya motong-motong jadi laku kan itu. Langsung pembeli pegang jadi Dan yang ditawarkan di daerah mana sekarang ini? lokasinya. Ini sementara di Karanganyar aja sih, lokalan. Karangbadan juga ada, tapi sudah semua udah laku. Dari lampu merah? Tadi kan dari lampu merah. Oh iya, Dekat rumah no berarti kan? iya yang ada di dekat rumah ya. Seperti kemarin tak ceritakan itu yang hanya sekitar 500-an meter kita pecah jadi 4, jadi 5 itu malah cepat sekali itu. Prosesnya. Berarti urutan itu rumah dulu. Iya. Beli rumah. Tapi ngomong-ngomong namanya siapa sih? Mas? Saya tak batin, masa aku rakon kenal. Saya tak batin, tapi kan saya ngikut jenengan aja. Saya mengalir aja kan, ngikuti aja. Tak baru ditanya, saya baru jawab. Nah, silakan jawab kalau gitu. Iya. Jadi udah tak salim semua ya? Ulangi lagi sekali lagi. Di sana tadi. Iya, kalau yang Mas ini belum. Namanya siapa ini lengkap? Iya, perkenalkan. Iya. Sejak lahir itu namanya saya sebetulnya dulu itu Fajar Sugiono ya, pemberian orang tua itu. Oh, itu menteri loh itu. Ya, Sugiono Menteri Luar Negeri kan sekarang ya. Gagal. Terus kita punya usaha namanya Anugerah. Sekarang banyak teman-teman yang memanggil saya Fajar Anugerah kan seperti itu, lebih apa ya namanya? Familiar. Familiar atau iya, sesuai dengan bidang usahanya kan seperti itu. Anugerah Group seperti itu. Oh gitu. Panggilannya Tapi Fajar Sugiono tadi ya. Tetap kalau di KTP sama KK segala macam di apa namanya paspor segala macam Fajar Sugiono ya. Iya kita sering tulan ke luar negeri, jadi kita ya punya paspor. Iya, penting itu. Penting ya, itu namanya. Dan itu dari usaha yang grup tadi yang paling awal yang mana? Yang paling awal mobil. Oh, mobil. Mobil kan 17 tahunan. Oh gitu. Sudah 17 Mengawali usaha mobil itu dari bermula seperti apa? Ya awalnya dulu itu hanya gimana ya, iseng-iseng lah kita beli satu dari Jakarta. Kita tulan-tulan ke tempat teman di Jakarta. Pulang bawa mobil. Yang waktu itu harganya cuma 11 juta mas. 11 juta Zebra tahun 89. Waktu itu saya nyetirnya masih belajaran. Jadi wani-wati mana-mana dari Yang Jakarta. usia berapa itu tahun 89? Masih kuliah? Enggak, 89 itu tahun mobilnya maksudnya. Tahun mobilnya. Saya udah punya anak kecil. Anak Mas Ridwan itu masih kecil. Terus waktu itu kita dulu iklannya sebut merek ya? iklannya koran itu mas. Oh koran. Saya iklankan koran itu iklan kecil. 3 hari 60.000 nah, itu tuh dibeli calon Bupati Wonogiri, namanya siapa lupa, 17 tahun yang lalu kan. Wah, saya juga ngerti. Untungnya 1.500.000 waktu itu. Nah, terus kedua beli mobil Espas, mobil Itu mereknya? Ya jenis merek itu. Merek bukan itu? Iya no, merek no. Iya. Yang sejenis mobil minibus. Mobil minibus.
mobil minibus. Lali. Mas Didi. Ini Mas Didi. Minibus. Tapi itu tadi saya udah pesan tuh. Iya, minibus ya. Untungnya 3 juta, semakin tertarik kan. Wah, semakin tertarik. Kok asik ini jualan kayak gini. Waktu itu kan kita udah punya modal ya. Meh mengembangkan kulak satu lagi ken duwe loro gitu. Modalnya wah dari mana? Itu berarti di rumah itu mobil-mobil yang mau dijual tadi hanya berapa hari? Bertahannya di rumah. Bertahannya. Yang pertama itu memang awalnya kita pakai kan seperti itu. Kita pakai, kita pakai. Ya itu kok ada gagasan tak iklan ke gitu loh. Gitu. Akhirnya kok laku gitu aja. Jadi otodidak seperti itu. Kita tidak punya pengalaman, tidak pernah ikut kerja di showroom juga seperti itu. Ya, singkat cerita dengan berjalannya waktu karena kita tertarik dengan keuntungan tadi, kita akhirnya dulu kan belum belajar riba ya. Jadi kita mempelajari tentang hukum riba gitu. Kita ada gagasan pinjam ke suatu bank, itu aja. Awalnya seperti itu aja. Dari hati-hati. Dari apa sedikit, mungkin dulu itu berapa ya? 30 juta ya. Terus dengan perjalannya waktu naik. 30 juta waktu itu dapat berapa mobil? Ya baru satu kan. Baru satu ya. Baru satu. Baru satu. Akhirnya dengan perjalannya waktu, singkat cerita, top up. Oh, pinjaman tadi? Iya, terus. Akhirnya saya punya terakhir yang di rumah itu punya 4 atau 5 unit. Kok di rumah kok ya? Apa namanya? Ngewoi-woi kan seperti itu. Pernah saya hanya majang di depan pom itu saya pernah kok. Tadi tak tulis dijual gitu dulu itu. Hanya di pinggir jalan. Di situ. Parkir di situ, saya nunggu di situ. Sama dulu kan belum pernah ada Android seperti ini ya. SMS tadi nunggu iklan masuk yang dari iklan kecil itu. SMS dulu itu. Yang dijual itu ada tulisan iya, sekalian tak iklan tak pajang di situ, tak tulis dijual, kasih nomor HP saya. Nomor HP yang lama sekali saya masih hafal juga. Di situ sambil nunggu orang beli. Nek dulu itu kan belum online, jadi orang lewat jalan itu ada mobil dijual gitu kadang mampir tanya-tanya gitu. Prosesnya seperti itu. Terus laku akhirnya ya dikendeli utangnya tambah utangnya gitu. Akhirnya di samping tadi di tempat yang sekarang masih saya tempati itu saya ngontrak dulu. Itu setahun hanya 5 juta dulu. Setahun 5 juta awalnya. Di situ mulai 3, 4, 5 naik terus. Seperti itu. Sekarang kontrakan itu jadi miliknya sendiri. Itu sampai sekarang itu belum jadi milik saya karena pemiliknya itu gimana ya? Saking baiknya dengan saya mungkin ya. Itu. Tak tawar juga ndak boleh. Wis nek bahasane ke saya kan le. Wis nggonen le sampai sak gelem kan. Tapi tetap yang kemarin kita takziah itu. Iya, tahu. Tetap nyewa terus. Sampai sekarang itu 35 juta setahun itu. 35 juta tak beli ndak boleh. Saking baiknya sama saya mungkin. Dibeli ndak boleh. Mungkin tidak diutang nehen gitu mungkin. Wes nggonen sak gelemu kan seperti itu. Niku masih saudara atau masih bukan. Tidak kenal. Ora sanak ora kadang yen mati melu kelangan. Mati melu kelangan tenan. Saya takziah sama Ustadz Rudi ini kemarin. Kita ketemu. Enggak apa-apa, semua tampil Ustadz di sini. Ustadznya anak istri kan boleh ya. Saya di tempat saya juga dipanggil Ustadz. Enggak apa-apa, Ustadznya anak istri kan. Itu ya, alhamdulillah berarti itu prosesnya seperti itu. Enggak tanya istrinya. Oh iya, istrinya namanya siapa gitu. Enggak usah. Gen komplit itu yang kemarin. Yang kemarin itu. Ya. Dina nyiapkan pertanyaan sekalian aja. Ya, istrinya gimana istrinya? Istrinya bantu yang mana ya? Soalnya dia kan juga lihat di rumah. Tadi belum mulai aja udah jawab. Jangan siapa mawon. Saya sudah. Namanya Bu siapa? Namanya siapa? Namanya Lestari. Oh, Lestari. Itu ngajinya di Karangpadan 1 ya. Lanjutan di Karanganyar 6. Iya. Karanganyar. Nah itu ketemunya itu berarti sebelum jualan ya? Sebelum jualan. Saya masih kerja di proyek itu dulu. Kerja itu nukang. Saya itu kerja apa saja dah. Lah mulai kerja itu jenengan dari kapan? Dari
Iki aku jane wis ngerti jawabannya ning pura-pura tanya. Gimana ya? Nek cerita sejarah kehidupan saya nanti mungkin saya bisa nangis di sini. Gimana? Misalnya apa nih? Gimana? Ya, tadi dulu Nggih. mulainya gimana kerja itu? Jadi saya itu memang dari kecil itu sudah punya jiwa pekerja keras lah. Pekerja keras. Saya hanya sekolah sampai lulusan S1 sekolah dasar kan seperti itu S1-nya. SD ya betul. Nah, nanti nek tak sekolah teko SD tok kan mungkin do eten sik maido mosok jenengan ra SMP ra SMA ra kuliah kan seperti itu. Dan itu memang benar terjadi. Betul terjadi. Memang itu adanya iya. Lulus SD. Kelas 3 pun saya waktu itu masih teringat betul. Ini anakku yang ngrungokke. Kelas 3 itu saya sudah dikasih tanggung jawab angon wedhus jumlahnya 12 waktu itu. Setiap pulang sekolah itu kita lepas baju. Kadang-kadang celana ya wis ra ganti. Nah, lepas sepatu wong saya udah pernah cerita ke saudara saya ini sekolah itu tidak pernah pakai sepatu waktu itu. Memang dia tidak punya sepatu. Los cekeran. Foto zaman dulu memang juga tidak masalah sih. Dan banyak temannya dulu. Betul. Setiap pulang sekolah itu langsung ganti baju, kaosan, pakai topi apa caping itu langsung angon wedhus, colok ke wedhus. Itu wedhusnya siapa? Kambingnya siapa? Dulu bapak saya ngopeni gini tonggo nanti bagi hasil gitu. Gaduh bahasanya. Seperti itu. Tapi tanggung jawab ke saya tadi sambil ngangon wedhus itu ya nanti ngarit kadang seperti itu. Nanti pulang karo ngiring wedhusnya karo nyunggi suket gitu. Patut banget. Iya. Setelah lulus SD, cerita ya. Setelah lulus SD kerja sembarangan, kerja di proyek, kerja di tebu-tebu itu, kebun tebu itu pernah juga. Nah, jadi waktu lulus SD itu saya juga waktu itu juga kebingungan. Lulus SD kelas 6 itu temannya kan pulang bawa ijazah, lulus kan saya dinyatakan lulus. Saya itu enggak bawa ijazah, enggak bisa bawa ijazah karena bayarnya SPP saya kurang 18.000. Masih ingat betul saya. Tapi waktu itu ini saya tadi tak siapkan, jangan sampai nangis saya gitu. Gua ora sida critane nangis. Nah, iya. 18.000. SPP saya kurang 18.000, enggak bisa ijazah. Bawa pulang ijazah karena itu saya tidak di sangguni orang tua untuk lunasi SPP waktu itu. Nah, dengan singkat cerita itu tahu-tahu kok SPP saya udah di rumah, apa enggak tahu. Ijazahnya. Ijazahnya udah di rumah, enggak tahu yang nganter gurunya apa siapa saya enggak tahu. Sampai sekarang pun saya enggak tahu ceritanya. Sekarang masih di rumah. Tadi saya tak bawa lupa. Jadi misteri ini mungkin. Jadi yang melunasi siapa juga enggak tahu. Apa gurunya mungkin daripada di sekolah ra kanggo terke nyanggon aku. Wedhusnya kilong 1 enggak? Enggak. Itu wedhusnya siapa? Wedhusnya siapa itu? Itu hanya bagi hasil. Miliknya tetangga ya. Itu hamba Allah itu. Itu yang kalau wedhus itu yang bagi-bagi saya enggak tahu. Pokoknya tugas saya angon ngarit. Iya, itu di bawah manajemen Bapak ya dulu. Iya, ya? betul. Jam 5 pulang masuk ke kandang wis seperti itu. Terus setiap hari sampai kelas 6 seperti itu terus. Terus setelah remaja lulus sekolah saya pernah lulus sekolah kelas 6 itu tahun 91 saya. Saya sempat ke Surabaya ikut saudara saya. Jadi putrane bude saya itu di Surabaya. Saya ikut kerja di sana itu disuruh kisah-kisah itu di rumah makan. Di rumah makan itu 1 tahun saya pernah kena kesiram air jahe itu, ini anunya masih ini sisaan ini. Air apa? Air jahe itu loh. Wedang Kan jahe. itu di restoran. Hitam panas ya. Hitam panas jahe itu saya kan masih baru usia berapa itu? Ya 12-an kan. Baru lulus SD. Besar itu, tak angkat ra kuat, langsung kecelakaan di situ. wah, ini nangis dulu saya. Panas ra karuan seperti itu. Masih anak-anak loh. Iya, saya udah kerja di situ. Sempat juga ke kerja bangunan tadi. Bangunan lama saya. Bangunan itu bangun rumah. Itu setelah dari Surabaya itu. Jadi Surabaya kan saya hanya setahun. Iya, di proyek-proyek itu di Solo. Saya ngontel dari rumah sampai ke Solo itu dari Kemelayan pernah, Sriwedari pernah, wilayah situ gitu loh maksudnya. Ngontel kerja dulu waktu itu. Ngontel. Nggih. Lah dulu apa orang tua enggak ngeri gitu. Enggak tanya. Leh, kowe nang sekolah sih apa le kowe mbok sekolah? Tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya dan saya juga Dan juga tidak ditarik tidak. Ditanya. Dan saya sendiri juga tahu diri, artinya ekonomi ya, kondisi orang tua memang tidak ada, dan tetangga-tetangga saya semua daftar ke SMP itu saya juga diam aja. Saya juga tidak tanya orang tua juga tidak tanya saya. Wes lulus pokoknya. Dan tidak merasa apa ya rendah diri dengan teman-teman juga.
nek waktu itu saya belum punya pikiran seperti itu ya. Wes Berarti saya sekarang intinya- udah diri kalau begitu. Iki marep nangis. tak tahan nih. Pokoknya saya harus ceria malam. Ah, iya dong. Iya, dong. Berapa saudara Mas Fajar? Saya ada 4. 4. Ada Nomor? 4. Saya nomor 3. Oh. Kelahiran tahun? Saya 78. Oh, 78. 78. Yang nomor 1 di Mojogedang dekat Pohon Pesana. Iya. Berarti memang usaha yang jenengan geluti saat ini pun juga tidak pernah ada proses belajar ke orang dulu, ikut orang dulu terus Tidak pernah. mandiri gitu enggak ya? Tidak. Jadi saya tidak belajar ke siapapun, tidak pernah dapat ilmu dari siapa atau pokoknya Otodidak. saya otodidak aja. Masih penasaran dari basic keluarga tadi kan 4 bersaudara itu memang apa enggak sekolah semua atau memang yang disekolahkan kakak-kakaknya aja? Hanya SD semua, SD semua. seingat saya. Oh gitu. Gimana saat itu ya Pak? Tapi Angkatan tahun berapa? SD-nya itu. Saya lulus 91 berarti 91. Sangkatan, Pak. Ora no. 90 atau 91 ya lupa saya. Itu lulusan 91 gitu kan? Kayaknya iya. Oh, iya. Tadi saya lupa tak tahu ya. Ya kan ya, Pak? Enggak gini ya. Oh, kira enek kaitannya Berarti kan Yosuane berapa kan kira-kira tahu. Angkatannya Mas- berapa. berarti 78 sampai sekarang berarti berapa? usia berapa? 46 Agustus kemarin. 46. 46. Dari oh iya. Pengurangan ya setahun lah rapo. Cino. Putranya pinten sani putranya sani. Itu yang besar. Putra kan mau. Yugo gitu. Yugo. Bahasanya Yugo. Yugo anak. Anaknya pinten. Itu yang besar udah kuliah semester 5. Ya. Itu yang kedua? kesini. Yang kedua SD kelas 6 di SD TMT Amatisi. Itu sih. Iya. Kelas 6 ini. Kelas 6. Rencana sebetulnya mau ke Ponpes kan putri. Karena belum jadi, wah tadi jadi. jadi repot ini. Iya. Ponpesnya iya. Ya nanti yang adiknya. 2006. 26 nanti Nama, jawab. saya kemarin. Iya. Oke. Iya, saya tanya gini ya. Boleh tak? Boleh. Ini nanti pertanyaan semua Satu-satu ya. diratani, diratani. Tanyanya kok aja sing angel. Jadi terkait dengan putra-putra dari keluarganya Mas putra-putranya jenengan, tapi saudara-saudaranya Mas Fajar ini menurut saya dia dibesarkan dengan semangat juang yang tinggi begitu. Meskipun semuanya SD loh ya tadi ya. SD, ya. SD Ingat kan? saya SD semua. SD Ya. semua ya. Sekarang ini satu diantaranya Mas Fajar sendiri adalah orang yang memiliki banyak usaha. Alhamdulillah. Kalau yang lain kakaknya, adiknya Kakak saya yang nomor 1 itu di Mojogedang. apa misalnya? Usahanya hanya itu apa namanya? Buat marneng ya. Marneng itu jagung digoreng. Nah, tapi alhamdulillah saya lihat kok sukses itu loh. Putranya yang satu itu kerja di perpajakan Pratama Karanganyar. Yang 2 ini masih kuliah juga di UMS tapi udah lulus kayaknya. Ada begitu ada kuliah ya. Ada begitu ikuti ya. Terus yang nomor 3 saya dulu sekalian. Iya. Yang nomor 2 dulu, yang nomor 2. Itu yang nomor pertama tadi. Yang nomor 2 itu sekarang merantau di Bengkulu. Tapi udah lama sekali itu hampir 25 tahun. Jadi saya usaha sekarang kayak gini itu beliau tidak ngerti ya. Hanya kabar saja. Kadang kita kan Siapa tahu ini baru melihat loh di Bengkulu. Bisa ya, jadi lah. mudah-mudahan, ya. Nanti kita pertemukan. Yang sering-sering pulang hanya anaknya. Anaknya kadang pulang ke tempat saya gitu. Yang nomor 3 saya. Yang nomor 4 adik saya sudah diambil oleh Allah, sudah meninggal 5 tahun yang lalu mungkin adik saya. Oh, sakit. Adik saya putri juga cewek. Paru-paru. Oh, Paru-paru. badannya kecil berarti. Iya. Iya kan? Paru-paru. Iya. Dia saya dulu pernah badannya kecil karena sakit paru-paru. Udah lama itu paru. Baru-baru basah. Ya, tapi ternyata background pendidikan itu belum menjamin ya. Meskipun tidak harus kita menjudge bahwa kamu orang sadudur, kurang urung do, iki sing ora duwene sakmene. Jangan dijadikan alasan. Pokoknya Acuan ya. hidup punya jalannya masing-masing. Betul. Tapi bukan menjadikan minder tatkala kita tidak bisa sekolah lebih tinggi. Iya. Tak sambil minum ya. Iya. Nanti dapat nangis kan. Nanti kan perjalanannya berliku-liku ya banyak. Iya. Kalau di film kan bagus itu. Kapan kita buat film? Sebelum ketemu
dalane tadi jualan mobil tadi terakhir usaha apa ya? Nah, itu. Tak tunggu-tunggu, Ini pertanyaan bagus ini. Itu saya bikin nangis itu nanti. Tapi insya Allah Iya, bisa. tegar. Besoknya di sana. Gimana? Jadi Mas waktu nikah, langsung nikah aja ya 2001. 2007 kan saya nikah. Kenal MTA, saya kenal istri saya itu baru saya kenal MTA. Oh, istrinya berarti MTA dulu. MTA, warga Karangbadan 1 itu. Oh iya. 2021 saya menikah, itu saya masih kerja di proyek. Saya kerja di Tangmangu sana proyek. Naik bis, kalau berangkat naik bis sampai Tangmangu terminal, nanti naik jalan jalan kaki ke villa yang saya kerja itu saya tukang cat itu. Tukang cat. 2021 nikah. Setelah nikah kan masih bingung, saya nganggur. Akhirnya saya ditawari kerja di suatu perusahaan. Yang nawari? Perusahaan tetangganya istri saya itu. Kebetulan beliau jadi enggak tahu supervisor betul di perusahaan rokok beli itu ya. Perusahaan rokok. Akhirnya ditawarin untuk menjadi marketing, sales gitu aja. Sales. Oke, saya siap berangkat. Itu selama 3 tahun saya di situ. Di situ kerja. Setelah itu jualan apa itu berarti? Ya jualan rokok, marketing. Oh, Keliling itu pakai sepeda motor, keliling, pakai saddle bag itu. Pakai saddle bag ke toko-toko, Kulon Nuwun segala macam. Prosesnya kehidupan seperti 3 tahun. 3 tahun ikut pabrik itu 3 tahun. Setelah itu saya berpikirnya, wah aku mosok melu wong terus, melu pabrik terus kan seperti itu. Saya punya pikiran sama istri saya ke Jawa Timur pakai sepeda motor. Pengen nyari perusahaan rokok yang nanti mungkin bisa tak pasarkan di Karanganyar kan seperti itu awalnya. Tapi waktu itu saya belum ngaji loh gitu. Jadi ini bahas rokok saya. Iya. Akhirnya saya dapat di daerah Trenggalek sana. Ada rokok kita kerjasama. Saya dipasarkan untuk nggarap di wilayah Karanganyar. Akhirnya kita ya udah kita beranikan diri untuk merekrut karyawan. Waktu itu ada 10 sampai 15 orang lah karyawan kita. Garap seluruh Karanganyar pokoknya kan seperti itu. Waktu itu untuk pembayaran kita juga wis kendel-kendel ngomong karo juragan di sana. Wah, aku ranti modal untuk iku gur pengalaman kan seperti itu. Karena kita berpengalaman marketing di perusahaan rokok yang awal tadi. Akhirnya dipercaya drop rokok. Kita pasarkan. Setelah itu dengan berjalannya waktu itu 2000 sampai 2007-an. Sampai 2007 lama itu saya megang rokok lama. 2007 ya itu kita Gak capek. mulai capeknya luar biasa. Ya, Tapi kerja. Dengan nggih merokok nih. waktu itu merokok tapi jarang-jarang. Saya enggak sampai kecanduan itu enggak. Oh, enggak. Jadi kalau pas di perusahaan tadi kan kalau meeting mesti ya saya naik rokok tok itu. Rokok. Sambung habis gitu. Waktu itu. Tapi saya enggak pernah kecanduan, enggak sampai kecanduan itu enggak. Alhamdulillahnya di situ. Dengan berjalannya waktu, yaitu kita 2007 mulai beli mobil satu yang harga 11 juta itu tadi dari Jakarta sana. Mulai dipasarkan Klangge. Wis itu ceritanya hanya seperti itu aja. Simpel seperti itu. di pasar Di gaduke ngaten niku. Aduh, nek selama sebelum punya istri tadi di proyek segala macam itu nek tak ceritake nanti sewengi ra rampung. Bersambung. Loh, kalau ketemu istrinya itu gimana? Kalau ketemu istri saya tuh dulu gini ya, karena dulu itu saya pas waktu bujangan itu kan juga sekali lagi saya tahu diri. Aku ranti opo-opo. Apa meneh kok pengen kenal wong wedok ataupun pacaran itu tidak terbersit di pikiran saya. Waktu itu jadi sebelum saya punya istri pun saya kan sudah jadi ketua takmir di masjid kampung saya. Jadi teman-teman jamaah masjid itu ada yang kerja di pabrik. Saya kan cita-cita saya seperti ini dulu itu. Saya besok barangkali enek sik ngarepi. Saya pengen mencari istri, punya istri sing kerudungan gitu tok. Wis itu dalam hati saya seperti itu sederhana itu. Pokoknya sing kerudungan wis itu aja. Itu. Akhirnya saya setiap di masjid kan ada acara tuh ngobrol-ngobrol gitu. Dikenalke sama temennya tadi, sama-sama kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik. Akhirnya udah kenalan gitu aja. Ta'aruf prosesnya. Ta'aruf. Udah dengan berjalannya waktu ya udah kita beranikan diri. Waktu itu usia berapa ya? 24 mungkin saya waktu itu.
hampir Sebaya atau mungkin lebih sepuh. selisih 2 tahun tua saya. Mbak Lestari tadi. Iya, nggak tahu kok ya gelem saya sama saya itu ya dulu. Nggak jodoh kok. Istimewanya apa saya nggak tahu. Jodoh sama. Waktu itu belum punya apa-apa saya. Sekali lagi Iya. waktu menikah kan saya masih kerja di proyek itu ngebis ya kayak Pasti kenal kipun ndredeg mboten jenengan. bingung saya mau ngomong apa. Karena memang tidak punya apa ya pengalaman dekat dengan Seorang wanita gitu. Nah, kalau beliaunya Mbak Lestari itu apa menurut beliau petingannya jenengan itu? ya beliau hanya tahu saya pekerja keras terus ya sebagai kepala rumah tangga yang tanggung jawab. Takmir apa marbot? Takmir, waktu takmir betul takmir Oh, masjid. ya, itu kan pilihan utama itu. Takmir masjid, enggak tahu. Anak soleh. Takmir masjid, tapi waktu itu saya juga tidak paham apa-apa, enggak mudeng apa-apa. Saya heran saya kok dipilih gitu loh waktu itu. Mbak Lestari berbunga-bunga. Iya. Beliau berbes ini. Resmi. Dan Saya tidak juga tahu apa-apa waktu itu, betul. Kok saya dipilih jadi sampai hampir 5 tahunan itu saya jadi ketua takmir masjid di kampung saya itu. dan Mbak Lestari itu juga sudah aktif di Akad Pagi Kemelayan. Nah, Beliau yang antar. Betul. nah ini dalam benak Mas Fajar gimana ini? Kok beliaunya ikut satu pengajian yang jenengan mungkin tidak paham waktu itu. MTA itu apa? Gur ngeter kedok. Saya waktu itu gini. Gimana? Setelah nikah itu kan baru istri saya itu cerita kalau keluarganya itu ngajinya di NTA kan seperti itu. Nah, waktu itu saya kan Nggak tahu MTA. masih ketua takmir masjid tadi ya. Nggak tahu MTA itu dulu gini nun sewu ya, ini saya sampaikan. Bahasanya wong Jawa itu dulu gini. Dun. Kayak bojone ngajine ning gone sapa? Almarhum Ustadz Sugino. dulu Oh, Abdul Tofel. kalau orang desa Indonesia itu nyebutnya kan Dulo. itu kan topel. Topel. Ya, betul. Ah. Itu Memang kayak gitu bojone panggilannya. Fajar kayak ngajine melu topel. Melu Topel Misalkan Solo. Topel. Seperti itu. Pilihan saya juga itu. Iya, wong lawas kayak gitu panggilannya itu di tempat saya Iya, kayak gitu. familiar kan itu kan. Iya. Betul, di tempat saya juga itu. Waktu itu saya masih takmir masjid itu Terus yang dalam pikiran Mas Fajar, Kiyoko Bulan iki. Topel itu apa dan siapa? tidak paham. Tak pikir topel itu bahasa apa ya? Bahasa bingung saya menerjemahkannya bingung. Waktu itu saya kan masih hobi untuk takmir masjid di kampung kan tahu sendiri jenengan ya. Begitu ada orang meninggal, mesti jujukannya ketua. Brang-brung ke sana. Jujukannya ketua dulu. Mas mungkin borong pun ndongake mbae 7 dina nggih. Nggih anu kanca-kancane disajari nggih siap. Nah, istri saya juga kaget waktu di tempat saya. Pertama saya setiap pulang dari masjid kan bablas ke tempat orang anu itu pulang bawa nasi, bawa apa itu. Itu apa anu Mas seperti itu kan. Ya tugasku ning kampung kan ya iki ya. Ndongake wong sing meninggal kan seperti itu waktu itu. Itu berjalan lama. Kalau masa waktu itu protes nggak istri waktu itu? karena beliau itu mungkin apa namanya ya Mengenteni salah itu. Gimana ya? Menyesuaikan kondisi dulu. Iya. Seperti itu. Lama-lama saya lama-lama saya juga dikasih pemahaman. Pengertian. Iya. Oleh istri atau orang tua? Istri. Diajak ngaji ke Kemelayan. Waktu itu lewatnya gang. Oh iya sana ya. Lewatnya gang yang lor itu loh. Sampai waktu itu kita punya motor Ayo. Sepeda motor bebek. roda 2 bebek. Sepeda motor roda 2 bukan roda 3 ya. Bebek ya. Iya. Ngantar ke sana. Nganter, kadang-kadang saya juga ikut masuk, kadang-kadang tak antar tak tinggal. Terus jenengan kemana? Ya waktu itu main sak. Bulan. Nanti selesai jemput. Alasannya ke istri saya biasanya kekelidian saya. Di atulan-tulan nonton ake, nonton. Gitu. Nanti jemput gitu. Selesai lama jemput. di Kemelayan itu lama sampai lama saya. Iya. Waktu di Kemelayan itu saya ingat betul. Pernah kok saya belum jadi warga itu kan ada tanya jawab itu ya dulu waktu itu. Saya tanya ke Ustadz almarhum itu pernah saya langsung tanya pertanyaan langsung itu dulu pernah saya. Tanya masalah apa Ustadz ya? almarhum yang mana? Yang almarhum Ustadz dulu. Ahmad Sugino. Waktu itu kan 2007 kan gabungnya. enggak itu waktu 2003-an kok. Oh, 3 malah. 2003-an kan saya udah Berarti lama nganter. tahu MTA itu lama. Tapi saya gabungnya itu baru ya ini.
belum lama. Ya, perjalanan. Perjalanannya waktu iya. Memang kalau diceritakan itu wis Iya, situ nggak sinetron. Bikian malam ini acaranya hikmah. Ini kaitannya dengan ya wes itu ceritanya tentang keluarga. Nanti diperdalam di segmen yang lain. Diperdalam di segmen yang lain kita cerita tentang usaha yang ditekuni. Usaha yang ditekuni. Tadi mobil dulu. Terus muncul ide bisnis selanjutnya. ya Apa dulu ini? Tanah dulu atau mikir ada Elektronik dulu. Elektronik. Kok tiba-tiba jenengan punya gagasan elektronik itu? elektronik itu saya rintis 2017 berarti ya. 11, 12, 13, 14, 15, betul 2017. Saat itu kan pemasaran Sebentar, ada telepon. Telepon Tadi apa? beli dulu tak? Belum tentu. Oh iya toh. Kirung bahas. Ayo kita buka. Bisnis loh. Halo, assalamualaikum. Aja takon hikmah loh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Video ku lali. Pak Sarmin dari Medan. Pak Pak siapa? Pak Sarmin. Pak Tamin. Pak Sarmin dari Medan. Pak Sutarmin dari Medan. Ya, silakan Baik, pertanyaannya. silakan. Ada Mas Fajar Nugroho mobil. Enggak ada, cuma hanya apa ini? Hanya apa ini? Ya. Nah ya itu baru makan diceritakan jenengan mau tanya apa? Bingung udah. Iya. Oke, Jadi nanti. yang terkuat di awal wis ngerti kenal MCA itu 2018, tapi urung kenal Iya, bergabung. iya. Kenal. Saja hikmah. Oke, bertanya nih. Ya. Oke. Lagi sih nonton tidak bunyi nonton ini ya. Oke, alhamdulillah bisa. Wah, satu menit Mas, banjir ini. Oke, Mana? cukup. Banjir, Medan banjir. Oh, oke Pak, hati-hati Pak. Iya. Tapi tetap Iya, masih iya, bisa lihat televisi ya. Tekonnya udah nih. Oke, oke. Terima. Mungkin nggak surut Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima. Iya, mana ya? Bang Ali, Mas Ali, lah gitu. Ya, ini Mas. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pendengar setia Tahsin ya. Ya. Saya malah jadi lupa yuk, kita ke sana dulu biar Oh tahu. iya, kita belum Asik cerita kita belum lihat videonya. Ayo Mas. Enggak ada perpanjangan waktu enggak ini? Ini anugerah. Oh, dulu rokok ya ini ya. ya Samsung. Oh, dulu mana? Jualannya mlebu ra? Orang Ya, ya. Tuh rokoknya apa yang dijual tadi? ya Yang dijual karangannya tadi rokoknya apa? yang pertama maksudnya yang pertama apa yang dari pabrik Yang ngerintis tadi loh. itu mana Oh, benar. anu Apa ya ya? ini loh Tulang Kudus. Rejo ini Tulang Rejo Coba. Ini proses apa ini? Udah. nyalon itu Nyalon. Cantik. cantik Pak Jono juga sering ambil ya. Pak Tunggal murah. oh anu Gambar ini kan. ada litre Di litre ya. Masih? Masih kerja sama enggak? ya kadang-kadang Atau jangan kadang-kadang nah itu malah apa namanya loh orang itu senangannya kan ngentel itu gue jenjang Pak di litre sekian lu mandi nambah piro kan seperti itu Dengan tahu apa? iya maklan itu juga misalkan nawarkan barang satu itu yang Pak di litre semuanya ini mandi nambah piro lu nek aku ra ngono cara kerjaku nek Pak di litre cek kira-kira Ya dia mungkin ambil namanya Pak di Litring, tapi Pak Litrinya Mungkin, Minang juga. enggak. Begitu juga sebaliknya. Nanti Pak Dilitre dibilang itu yang pacar sekian itu loh. Jadi bahasanya maklar kan seperti itu. Ini pengiriman ya Pak ya? Pengiriman ya? Iya. Barang-barang kirim. Itu nanti Minang, ada jenengan anu karo wongen jejerin. Dek, apa anu tau malah kesinan. Orai. Anugerah elektronik kok busa ya? Nah, nanti ditanyakan. Nah, ini Anuka. grup. Nah, Grup. ke mana tadi? Oh ya, elektronik itu apa idenya jenengan buka elektronik? Lengkapi. Iya, kembali ya. Waktu itu kan 2017 pemasaran mobil kan mulai apa? Tidak seperti dulu. Kayak dulu itu sebulan 20 unit, 22 unit itu biasa. Nah, mulai 2017 itu kan agak menurun.
pemasarannya. Nah kita muncul ide, wah usaha apa iki sing iso kira-kira wong iki kabeh nggunakake apa seperti itu. Akhirnya saya muncul dapat ide itu elektronik, mebel. Dan itu saya tidak punya pengalaman sama sekali. Saya hanya tunggal mobil tadi. Betul, hanya gimana ya? Tanya-tanya ke toko kadang-kadang ini harga ini pasaran apa pasarannya piye laris apa ora seperti itu. Dan saya yakin semua orang kan nanti membutuhkan misalkan TV, mesin cuci, meja kursi ya yang paling laris kan itu. Kasur, ya itu semua orang kan membutuhkan. Soalnya lebaran. Wah, lebaran betul itu kiriman sampai jam 1 malam itu. Bulan puasa itu sampai kasihan sama. Sekarang ini seperti itu kalau lebaran. Bulan puasa ya sama. Iya, nipe istilahnya kan. Untuk sekarang karyawannya berapa Mas? Yang di elektronik kemarin saya tanya bagian manajemennya itu 25. Betul. Dulu itu udah ada yang nangani sendiri. Betul. Karyawan. Waktu itu kan awalnya saya sendiri sih. Sebelum karyawan banyak kan saya sendiri. Ya. Karena saking gimana ya banyaknya item produk. Sekolahan. Betul. Saya juga merekrut orang-orang itu dulu juga asal-asalan semua. Penting film gabung. Betul. Ada satu yang apa non muslim itu saya rekrut dari saya buka pertama sampai sekarang. Kemarin kebetulan tidak ada itu. Di cabang itu. Nah, di pusat kemarin tidak ada itu. Di cabang pas saya telepon dia di cabang. Itu non muslim tapi punya keahlian ya pinter gitu loh. Jadi sekarang sampai saya pertahankan sampai sekarang. Putra apa putri? Putri. Jadi total berapa? 3 bulan ada ya sama karyawan? Sama di anugerah mobil 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Tadi Gondang Rejo. Itu sudah ada. Mana lagi? Tasik Madu. Ya, lokasi-lokasi nih. Elektronik. Cabang-cabangnya. Yang pusatnya kan tadi di Bejen tadi. Sama ancer-ancernya. Kalau dari Solo itu nanti ada lampu merah arah ke Ponpes, ya kan. Dari lampu merah itu maju sedikit 20 meter kan. 20 meter kanan jalan. Sebelum Polsek hanya 20 meter. Sebelum tikungan itu loh, Pak. Sebelum tikungan. Jauh dari Polsek jauh. Cukup berani lewat kono tanggo meteran. Terus di Mojokedang itu di Plang Salam. Plang Salam. Sisih pundi. Plang Salam itu pasar atau pasar masih ke sana lagi setengah kilo kanan jalan. Dekatnya sate kambing. Sate kambing apa ya itu namanya lupa saya. Nah, sate kambing iso ngundang. Tikungan pokoknya sebelum tikungan Plang Salam ngalor kan ada tikungan banget itu. Nggone sih Mas elektronik. Apa HP Budi Plang Salam. Daerah situ. Terus yang ke toko bangunan ini yang ketiga Tasik Madu. Sebelah barat Koramil, sebelah barat lampu merah. Arah ke Nangsri itu. Terus kanan jalan kalau dari timur ya. Terus yang satu Gondang Rejo. Nggih. Ancer-ancernya mana ya itu? Sebelum kalau dari Solo itu sebelum lampu merah itu. Lampu merah perempatan mana ya itu Pak? Lonongan. Jarang ke sana soalnya. Ngarsopuro. Oh, Gondang Rejo. Toko jarang ke sana. Solo dari Solo kira. Berarti nggak setiap hari jenengan ke? Ya enggak, waktunya enggak, mungkin ya enggak setiap hari harus. Udah ada manajemen. Ya betul itu yang apa kebetulan saya merekrut orang itu ya semua saya yakin ini petunjuk dari Gusti Allah ya. Jadi ada orang-orang yang pinter mau bergabung dengan perusahaan itu. Jadi malah sarjana-sarjana yang ngelola elektronik itu. Kemarin itu kan pas ke tempatnya jenengan itu ketemu karyawan asli lali jenenge sapa. Iki Mbak sapa? Iki piye ta iki pas asli lali karyawan. Baru 2 minggu aja. Sekira jero lho yang ada di dalam itu. Oh itu pindahan baru itu. Yang satu resign ya karena udah lama di situ mungkin bosan mungkin nyawang komputer terus di kantor mungkin bosan udah 5 tahun 6 tahunan yang resign itu. Itu bapaknya juga di situ tuh. Ada 2 orang satu keluarga di situ semua. Jadi pindahan dari yang Mojokedang dipindah di situ untuk ganti yang resign tadi. Kalau ngurusi karyawan sebanyak itu, upaya apa yang dilakukan itu supaya mereka pun juga loyal gitu. Ada yang dari awal ikut jenengan sampai hari ini, termasuk yang di bengkel itu kan udah lama ikut jenengan. Yang di showroom kan? Yang di showroom itu. Iya. Jadi gini, saya punya prinsip gini. Saya tidak
teman-teman itu tak bilangin, kowe aja nganggep aku bos. Aku juga begitu, orang anggap kowe karyawan. Tapi kita satu tim, kerja satu tim. Jadi teman-teman itu ya wis guyon, biasa. Jadi saya datang ke toko misalkan, itu ada yang rebahan, ada yang udah kaget. Karena dia udah terbiasa, Pak Fajar apa-apa, kan seperti itu. Justru malah saya neng kantor Wiro, kemarin seperti kemarin itu kita tinggal di uang 100.000 nya gitu kok es teh, tuh sak. Gayang gue bisa. Seneng ra omong. Matur nuwun Pak. Dulu yang karyawan cewek-cewek itu setiap saya ke situ pengen salaman gitu dulu. Tapi sekarang udah tahu semua. Maksudnya belum salaman. Sudah paham semua sekarang. Iya. Udah paham semua. Alhamdulillah. Ada apa ya macam kajian karyawan itu? Kalau di showroomnya sendiri setiap Jumat itu setiap pagi saya sampaikan dulu ya untuk showroom mobil kan ada 4 orang itu. Setiap pagi kita kiroah bareng-bareng. Yaitu gitu ya. Banyak muslim berarti atau muslim kalau di showroomnya itu ada beberapa yang warga ngaji juga. Jadi saya biasakan dari dulu saya biasakan Satgas. Ada yang Satgas? Satgas atau yang di showroom toh? Yang di showroom. Bukan ya pemuda MT aja. Oh, ya pemuda ya. Pemuda MT aja. Udah saya biasakan setiap pagi buka pintu langsung jangan pegang kerjaan dulu, kita buka Quran dulu. Okay. Kalau pas waktunya agak longgar banget ya rong ruko. Jadi sedikit-sedikit tapi yang penting istiqomah aja. Konsisten. Iya, baca Qurannya langsung terjemahnya. Nanti biasanya saya juga tak jabarke sak isone. Tak jabarke dan membuat teman-teman semangat bahwa kita kerja itu aja gur masalah duit tok. Kita niati ibadah kan seperti itu. Sak iso kula lah pokoknya seperti itu. Tuh yang di showroom. Kalau duhanya? Oh iya, setelah itu sebelum kita megang kerjaan, duha dulu minimal 4 rakaat. Teman-teman udah jalan semua, alhamdulillah udah jalan. Rutin ya setiap hari. Rutin, insyaallah rutin. Terus kegiatan selanjutnya yang di showroom Jumat pagi itu teman-teman bukanya jam 1 kalau Jumat. Paginya kemana? Paginya kita ada kegiatan reserse masjid. Jadi saya ada tim juga yang 4 orang dari showroom itu kita buat tim namanya R3M di tempat saya. Relawan resik masjid. Nah, saya siapin mobil 1 itu buat tempat. Sering disebut karena itu merek dari tipe mobil. Apa? Kayak mau. Ya betul. Wah, aku dong aja pinter Pak jenengan. Wis iki sing ngrasa setiap Jumat ya itu ya. Setiap Jumat itu kita dari masjid satu ke masjid yang lain. Itu menawarkan diri ke takmir atau gimana? Kita kan ada grup satu kelurahan. Nah, termasuk Pak Lurah, Pak Bayan, Pak Anies itu ada. Termasuk takmir masjid semua ada di situ di grup. Nah, itu yang menginisiasi saya dulu saya juga. Jadi saya pengen merangkul untuk semua kalangan umat Islam, ada yang dari organisasi A, B, C, itu semua saya rangkul. Tak ajak di situ, saya buatkan grup, kegiatannya harus ada pengajian, ada sedekah, ada jenenge Jumat berkah. banyak. Termasuk saya nih membuat tim tadi reserse masjid itu. Nanti kalau Kamis malam Jumat itu sudah saya share grup. Monggo agenda besok tim reserse masjid dari Anugerah 234 belum ada agenda di masjid mana. Monggo yang mengajukan langsung. Ini kemarin sudah 2. Jadi sing siji Jumat depan saya gitu. Apa yang ditawarkan reserse yang masjid dilayani dari tim reserse itu apa? Ya, membersihkan semua yang ada di masjid itu, dari kipas angin, di tempat imam, karpetnya kita keluarkan semua. Dan saya itu tugasnya paling ringan sendiri saya. Apa? Saya ngosek kloset WC. Itu saya tangani sendiri. Teman-teman kamu jangan ini. Kamu sing jero-jero aja. Saya tak kloset WC dan tempat wudu yang videonya semua ada, tak video juga. Tadi biar teman-teman tidak kadang-kadang kan non sewu ada merasa jijik segala macam kan. Kalau saya kan alhamdulillah tidak. Pokoknya kloset bagian kamar mandi, bagian yang reket-reket aku saya gitu. Teman-teman bagian karpet, bagian yang dur-dur itu aja. Itu yang tim yang di Anugerah mobil. Kalau yang di elektroniknya disediakan satu mobil khusus untuk muat
alat peralatan. Iya. Peralatan itu bawa sendiri berarti. Iya, komplit alatnya saya komplit. Pembersih juga. Pembersih ondo, terus parfum semua ada. Jadi masjid sak kelurahan itu masjid sak kelurahan itu saya kasih tempat parfum itu setiap saya ganti setiap Jumat. Jadi orang masuk masjid yang baunya apek dari rumah bisa nulis di situ. Yang penting saya tulisin jangan dibawa pulang ya parfum. Oh, bukan parfum ruangan ya? Parfum ruangan iya. Parfum ruangan setiap kita bersihkan ya kipas-kipas itu kita centeli, terus minyak wangi. Karpet kita semproti gitu. Baru Yang di depan kita kasih itu apa namanya tempat parfumnya itu yang kecil-kecil segini-gini kita kasih. Itu Dipakai ya, masuk masjid pakai itu. iya, kita tulis sih khusus untuk pria jangan dibawa pulang gitu. Itu lingkupnya masih kelurahan gini. Sementara baru sekelurahan. Kelurahan Karena mana nih? kelurahan Popongan. Sementara ini kan sekelurahan ada 25 masjid. Jadi takmirnya semua saya masukkan grup situ, ya tetap aja berembuk bagaimana umat di wilayah kita ini bisa dipercayakan. ya guyup-guyup rukun kan seperti itu. Tanggapannya rata-rata gimana? Oh, iya macam-macam ya. Perlu jawab itu ya. Ada yang oke, ada yang Iya, ada juga yang masjid itu belum karena tahu ya, karena tahu 2, 3, 4 ini. Nah, karena tahu karena di situ kan saya bentuk tadi forum tadi kan saya namakan Forum Umat Islam Popongan kan seperti itu. Itu yang menginisiasi kan saya. Artinya dia tahu sopo Fajar ki sopo kan itu belakangnya. Nah, sampai kemarin itu ada satu masjid, tidak saya sebutkan ya, kampungnya. Tim saya sudah datang, biasanya kan jam 8 sudah datang. Saya biasanya nyusul setengah 9. Sampai di situ teman-teman telepon saya. Pak, ini masjidnya oleh diresiki. Lah ngapa oleh diresiki? Lah kirangan jangan mang mriki. Padahal saya udah izin takmirnya. Sebelum saya eksekusi itu saya malamnya itu atau hari Kamisnya sudah saya telepon, sudah saya hubungi, bahkan saya kunjungi takmirnya. Itu adalah salah satu masjid yang tidak boleh karena dia tahu bahwa kuingko ini paling ya wong-wong kuwi kan seperti itu. 2, 3, 4 itu. Nah, saya udah ya wis ora oleh diresi ya wis malah awake buka showroom ayo kan gitu. Waktu itu belum ada agenda yang lain. Buka showroom ayo gitu. Bagian dari ujian dakwah ya. Iya. Terus ada jadi ambulan hanya satu masjid ya? Sementara ini saya temu baru satu masjid itu. Ada ambulan di depan itu? Oh iya. Untuk ambulan itu satu satu wadah dengan forum tadi. Yang menginisiasi juga saya. Karena saya nanti mikirnya kan gini, saya nek mau melangkah sendiri, saya juga masih keberatan waktu itu ya. Kebetulan di jijiran showroom saya itu kan warga ngaji juga. Ada depan showroom juga warga ngaji, 2 rumah itu. Lah saya berembuk dengan beliau-beliau. Akhirnya setuju kita buat forum, mengumpulkan takmir, terus kita bagaimana nanti kita membuat mobil layanan umat kan seperti itu. Wah, ambulan ya. Dengan itu. Seperti harganya pernah larang, ya larang mobil kok kayak gitu. Itu tempe. Saya mulai dulu, saya donasi sekian dulu, jret. Pancingan. Yang teman-teman sebelahnya yang pengusaha-pengusaha itu akhirnya ngikut kan. Nah, itu saya pokoknya marahin sih saya. Wah, akhirnya jadi satu unit buat layanan. Dengan berjalannya waktu ini udah 2 tahunan, udah berjalan 2 tahun. Termasuk jenazah untuk antar jenazah juga. Tadi bentar tak tahu ya. Yang satu ini tadi khusus untuk ngantar pasien yang mungkin kontrol gawat darurat juga itu yang satu. Waktu itu satu mobil itu memang masih campuran buat jenazah yaitu bawa orang sakit yaitu. Lah pikiran saya juga timbul pikiran lagi. Wah, iki wong-wong nek lorot terus tak tumpak iki wingi bar nggo jenazah. Aku malah wong iki malah ngedrop. Nah, seperti itu. Akhirnya saya timbul pikiran lagi. Wah, iki aku harus beli satu lagi. Iya, betul. Wis urunan meneh. Saya tak mulai dulu. Wis aku sekian. Langsung tak ning grup satu kelurahan itu wis ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Akhirnya beli lagi satu. Beli lagi satu. Belinya dia. Belinya ya pasti semua pasrah ke saya. Untuk diskonnya sama. Jadi saya itu wis rampung guys, pasrah. Ya, saya itu yang menginisiasi ya. Termasuk saya didadekkan bendahara sekarang itu kan lucu teman-teman itu. Bendahara ini ojo aku ndak dikira menggunakan kesempatan menyalahgunakan keuangan saya kan gitu. Ndak wis pokoke jenengan
Wah, bendara ki sing wani tombok kan seperti itu. Wah, ya bener kok ya pinter aku. Wah, akhirnya seperti itu. Satu ya kan. Terus setelah itu apa namanya? Kebetulan kan saya ikut komunitasnya boleh ikut komunitas saya ya. Itu komunitas anti riba di Solo Raya ini. Lah kebetulan itu kan ada 8 unit ambulan. Lah yang satu kebetulan untuk Korda Karanganyar. Korda itu koordinator daerah. Kebetulan waktu itu saya itu di Karanganyar dijadikan ketua apa namanya seksi dakwah untuk Kabupaten Karanganyar di komunitas itu. Akhirnya mobil ambulannya yang satu juga dipasrahkan ke saya, yang ambulan untuk khusus jenazah. Itu besar, harganya 160-an itu. Jadi di bahasanya dihibahkan apa ya itu ya. Pokoknya kan ngelola forum saya itu. Itu yang ketiga. Ambulan yang ketiga, jadi gratis, dapat saya gratis itu karena tahu kegiatannya forum saya tadi, kegiatannya kan padat sekali, terus banyak warga yang membutuhkan, ya udah akhirnya seperti itu. Terus yang satu yang untuk resep masjid itu baru jalan sekitar 6 bulanan itu, mobil satu saya branding itu resep masjid itu. Jadi ada 4 unit yang untuk layanan, untuk sosial itu tadi. Kerja sosial. Ambulan 3, yang satu tadi resep masjid. Ya, intinya saya pengen hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linas kan seperti itu kalau ngendikanipun Rasulullah. Ya, bisa terus di. Khairunas anfa'uhum linas ya, baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih banyak kesempatan malam hari ini ingin bertanya tentang usahawan Mas Fajar Anugrah Mobil ya, atau beliau yang usaha elektro dan juga properti. Silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Kalau Anugrah sendiri teleponnya berapa itu? WA sih. WA nomor WA 0822 0822 Ini yang apa ini? WA. Semuanya. Yang mobil yang Iya, pusatnya bisa. pusat Anugrah pusat. Telepon saya gitu. 0822 42 61 61 79 72. 617972. Iya, sekali lagi. 082242 617972. Nah, itu bisa nanti konsultasi kalau mau beli mobil. Betul. Itu bisa ngobrol-ngobrol dulu, referensinya seperti apa, gambarannya. itu penake ngurutke. Tanya-tanya ndak jadi beli pun banyak kok. Oh, Itu penake ngurutke. gimana, Mas? Beli tanah kapling, bangun rumah, tuku sen elektronik, Mobil. sak mobil bisa tuku mobil. Betul. Alhamdulillah. Jenengan tuh. Komplit. Jenengan, Mbah. Allah. jadi sak enggon bisa untuk pirang-pirang. Di MPK Karanganyar itu kasurnya juga dari kita semua. Wah, Banyak. Apanya? Kasur. MPK dari Kasur. Dulu kan ada tamu dari pas mau silatnas kan itu buahnya kan itu yang akhirnya. Ustaz Sudardi itu telepon saya, Ustaz Sudardi. Mas, kirim kasur berapa itu? Selawi biji beberapa. Iya. Iso tinggal nafar barang kan ya kasur kayak gitu. Iya. Siap. Iya, alhamdulillah. Kalau perkembangan gimana, Mas? Bisnisan. Apa? Bisnisan properti belum dicuplik tadi. Iya. Ya, properti gimana? Loh, itu di Karanganyar apa di Cuplek Sukarjo itu? Disenggol. Belum dicuplik, belum dibahas gitu maksudnya bahasa. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Tribun. Kalau untuk properti itu sebetulnya awalnya hanya saya iseng-iseng ya, sampein aja. Kadang ada tetangga, orang-orang yang dekat dengan saya itu nawa-nawa lemah iseng-iseng gitu loh. Akhirnya kok saya juga tertarik gitu loh. Lumayan. Ada 500 meter saya beli. Itu tadi saya pecah-pecah gitu dengan proses pecah itu sambil saya tawarkan. Nah, seperti Laku itu. juga. Iya, Nah, ada cerita yang tertarik juga. kemarin itu loh, dapat tanah yang aneh begitu.
Terus jenengan Orang lain tidak mau itu kan. Wah, itu juga menguntungkan sekali itu. Gimana itu? Bukan angker. Apa? Jadi dari ini jalan, ini tanah, ya ta. Setiap orang beli kan ini lagi piye iki? Prosesnya piye nek gawe omah masuk angkruk-angkruk ning dhuwur kan seperti itu. Do wedi ndak manu. jalannya itu di bawah. Jalannya di bawah, tanahnya di atas. Sak detik wong itu saya punjul. Jadi hampir 2 meter, lebih dari 3 meteran dari jalan itu. Wah, payu-payu kowe. Payu-payu tak beli, Payu besar, luas. tak tawar ya sekitar 400-500 meter gitu. Tak tawar sak murah-murah itu. Dengan kondisi seperti itu iya, kan. mintanya 300, tak tawar 150, mudah sidik, akhirnya dikasih kan. Wah, saya ada ide. Oh ya, Allah beri petunjuk. Iki penah tak keruk iki. Ya, saya ngundang bego ya. Alat berat keruk. Niku-nikunan minta 50 Mas ini ngeruk ini semene akeh yo, iki seminggu dhewe ya. Tawar 30, deal 35. Kebetulan saya punya lahan yang tempatnya di bawah. Perlu diuruk. Wah, perlu diuruk. Wis pokoke 35 iki Dipindah. uruke pindahan kono sak rampunge. Oke, wis deal. Penak to. Itu nek nguruk saya hampir 75 jutaan itu. Nek nguruk karena dapat uruk dari situ kan iya ta. Bisa Berpindah dong. Iya kalau nggak ada guangannya. Nah, susah juga. Nekake dan guang itu kan Situ bayar. rampung, situ rampung. Nah, Udah laku semua. tinggal ngitung untungnya kan. Udah laku semua itu. Proses pengerukan selesai, proses pecah selesai, pembeli ini sudah siap semua, sudah bayar semua. Clear, untungnya iso ngumroh ke anak cucu kan seperti itu kemarin itu. Iya. Ada pertanyaan ini. Ya, silakan. Pertanyaan untuk Pak Fajar Anugrah Guru. Bagaimana fasilitas untuk karyawan? Apakah juga membackup keanggotaan BPJS Kesehatan? Wah betul sekali. Sudah 2 tahun terakhir ini kita semua karyawan kita Dari 30 itu semuanya? nah, semua kita masukkan ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Tapi yang ngurusi juga teman saya yang paham tadi. Saya tidak paham apa. Saya hanya kadang-kadang itu kita kan meeting sebulan sekali ya sama teman-teman yang di kantor. Divisi-divisi itu. Divisi itu. Ini ada yang ide ini punya adik ide ini. Saya ditawari kadang-kadang ya bingung nih. Jadi bahasa-bahasa yang di elektronik itu ada HO, ada CMO, itu saya tidak tahu artinya semua. Jadi yang menciptakan juga teman-teman sing sarjana-sarjana itu tadi. AKL itu saya tukang kirim itu, saya juga tidak paham itu AKL artinya apa, itu tidak paham. Kalan mungkin. Terus Itu CMO, iya. Dia sudah belajar tentang manajemen seperti itu, mungkin ada istilah-istilah seperti itu. Ya, diterapkan di memang perusahaan satu jenengan. orang yang dulu saya tarik itu beliau kerja di leasing dulunya, di marketing sepeda motor, terus ngurusi itu dulu tak tanya, Pak gajimu nih gini leasing berapa? Bantu di tempat saya saja. Sampai sekarang udah 5 tahunan, udah kerasan. Itu beliau yang menciptakan bahasa-bahasa seperti itu dan dunia marketing dia udah menguasai gitu loh. Kalau putranya ini kan sekarang ada di jurusan ekonomi. Iya. Dia yang minta atau jenengan yang minta? Kemarin itu siapa Mas yang minta Mas? Saya minta jurusan ekonomi siapa Mas yang kemarin Mas? Sendiri. Kayaknya saya. Pokoknya ngelanjut ke Iya. Oh gitu. Tapi itu tidak salah menurut saya. Betul. Makanya Kaderisasi. Iya. Nah kalau dulu Bapak itu kan jenengan itu sendiri kan mengatur semuanya, punya ide semuanya itu karena memang otodidak. Betul. Iya kan, baru melaksanakan lagi untuk ilmu, melaksanakan itu. Betul. Nah sebenarnya ilmu ekonomi bisa dipelajari oleh putrane jenengan. Ternyata semuanya itu juga ada ilmunya. Kadang-kadang saya berpikir ya aku wong bodoh nih ngene kok pas saya kadang-kadang seperti itu. Nah itu udah cocok itu. Jadi secara latar belakang kan saya Nggih. apa namanya SMP ya ora tau duduk di sekolah SMP formal ya, SMA apa ora. meneh nggih. Kadang-kadang saya nek punya feeling, punya anu itu ya Masuk ya? saya yakin aja ini petunjuk dari Allah. Saya gitu aja, hanya itu aja. Dan saya yakin nyawang gitu. nyawang lemah. Oh iki kita payu deh. Ya ngono nih wis feeling. Betul sekali, Kroso betul wisan sekali. iki dadi kita iki. Terus nanti ya anu 3 kadang-kadang kali lipat kelihatannya. ya tetap kita memohon aja, memohon kepada Allah Feeling. diberi bimbingan dan petunjuk itu kunci saya. Petunjuk dan bimbingan. Kadang-kadang kita naksir harga mobil itu cuma kayak gitu, Mas. Gitu. Nah, kita tidak dikasih bimbingan sama Allah, kita itu bingung enek. Gitu, betul. Saya nawar ini sekian. Kira-kira engko cek peling iso adol ora sik to, untung ora. Saya hanya pasrah. Bismillah. Wani. Nek ora ya wis ora gitu. Jadi punya anu seperti itu. Yakin gitu. Kaitannya dengan manajemen sekian banyak itu kan modalnya juga besar. Dengan
Mas tadi pertanyaan tadi apa ya? Pertanyaan tadi apa tadi? Pertanyaan BPJS. Oh BPJS sudah tercover. terjawab alhamdulillah nggih. Sudah tercover semua alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Sekian banyak bisnis, kemudian sekian banyak karyawan, modalnya harus besar juga, sempat pinjam. Udah lunas belum? Ya, untuk modal awal memang saya akui dari tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Kita pinjam di satu bank. Terus dengan berjalannya waktu, saya 4 tahun yang lalu itu aja saya pinjaman saya. Ora kowe sing nyuplik. Loh, saya kok malah rangkung gitu. Kan geblak kok. Oh gitu. Dereng ngatok nggih. Sebulannya jembar loh. Jadi 4 tahun yang lalu itu saya masih punya tanggungan sekitar 3,5 Juta. 3,5 M. Oh. 3,5 M. Ya jane aku ngerti ning ya. Jadi perkembangan apa 3,5. utang saya itu luar biasa. Dari pertama tadi 30 kan tadi. Naik top up terus Sampai itu. di beberapa bank. Di beberapa Terus? bank waktu itu. Ya dengan berjalannya waktu semuanya udah lunas. kita ngaji sebentar. Kita ngaji dan juga ikut komunitas komunitas jangan riba tadi, kita dapat ilmunya, kita dapat motivasi dari teman-teman ya, dari Cara menyelesaikan juga. ya, cara menyelesaikan ilmunya ada. Terus dan memang ya kita yakini bahwa riba itu sangat menghancurkan ya, kita teruskan kan seperti itu. Akhirnya ya wes saya rundingan sama istri dan kita harus melepaskan kemelekatan kan seperti itu bahasanya ya. Jadi apa yang kita miliki nek pengen lunas utangnya ya sebagian kita jual dulu rasa eman-eman. Aset. Aset ya waktu itu tanah yang dulu ya belinya ya uang tangan itu juga. Tapi kan dijual sekarang harganya udah kali 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Bisa untuk nutup utang yang di beberapa kan seperti itu. Perjalannya waktu seperti itu. Itu pun kalau kita yakin kita bertobat, kita hijrah dari jeratan riba itu, jalan itu ada saja kok. Allah memudahkan. Itu seperti itu prosesnya. Mudah sekali. Ngalami sendirinya kan. Saya pelakunya. Jadi kalau nanti ada di antara saudara kita yang mungkin pengen ilmu bagaimana bendang lunas utangnya, kita segera lepas dari jeratan riba. Lah mungkin nanti bisa sharing-sharing enggak apa-apa. Berapa semester itu? Telepon tadi itu. Nomor telepon tadi itu loh. Iya, nanti Bisa. ngobrol-ngobrol. Nanti ada strategi khusus untuk cara melunasi kita pinjaman di bank, leasing segala macam. Mas Fajar, gimana rasanya nggak punya utang sampai hari Ya ini? luar biasa, kita bisa membahagiakan anak istri. Begitu kita pulang itu sudah anak istri di rumah ya wes, kita keluar kemana ini sore ini wah seperti itu. Selama 4 tahun terakhir ini kita sudah seperti itu. Jadi nek dulu ya kita pulang kerja ya sebenarnya permut-permutan waktu itu saya dulu tuh Gitu ya? di titik Mempengaruhi di keluarga titik juga. ngerinya itu sampai 60-70 juta saya per bulan. Angsuran saya. Iya. Makanya dulu saya ngaji itu wis rata gagas. Ngaji itu wis tak Hitungannya sudah sampai MM ya. iya MM. Ambilnya. Jadi saya duit Dia mikirnya kerja ngelunasi gitu. Jadi istri saya pengen ngaji, waktu itu istri saya belum bisa naik sepeda motor kan. Ngaji tak terke, tinggal kadang saya ke bursa dari kadang kemana gitu. Oh Jadi iya. akad kan Zaman saudari itu betul. ya. Kita tak tinggal ke situ, nanti istri saya selesai ngaji, tak jemput lagi. Seperti itu terus. Iya. Waktu itu. Jadi masuk ke warga ini baru 3 tahun terakhir ini mungkin saya. Sekarang kan gini Mas. Gimana? Pantau. Masih aman. Kan kita Apa engko sesi kedua kok? Sudah ngaji ya. Baiklah dulu. Sekian waktunya ya. Artinya kan profesi penjenengan ini kan rawan. Marketing itu kan kalau enggak ngerti-ngerti rawan terhadap sebuah kebohongan. Gitu. Jenenge apa? Wong makelaran gitu, entah mobil lemah dan sebagainya itu. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan dari ngaji ini agar profesi penjenengan itu Tetap terjaga. aman terjaga itu. Oke. Dijawab sekarang. Besok. Gitu. Apa bedanya nggih? Setelah ngaji dan dulu belum ngaji. Wis. Kita Bahasane wis maklaran. mek padha dhewe. Maklaran itu dulu, ini saya jujur sendiri. Ya akeh goroe lah.
Oh, iya. Pas kita belum Ngaji tenanan. ngaji Quran Sunnah. Iya. Tapi nek sekarang mau bicara itu mikirnya 2-3 kali, Mas. Dulu misalkan mobil itu belum pernah ditawar orang. Ada orang tanya, nek tapi Mas iki ditawar wong semene, tambahno semene. Itu bahasa sudah di pasaran mobil itu wis Itu ya. Nah, itu Dan sing waktu beli ya dulu apal ya itu ya? waktu dulu rung ngaji. Tapi nek sekarang ya itu kita ya nek ditawar ditawar tenan ora ya urung ngene senawar. Kita harganya sekian. Apa enake gitu. Kemudian ini Memang kelebihannya rawan ini, sekali, betul. kekurangannya ini itu juga disampaikan. Untuk mobil, betul. Jadi mobil dagangan di tempat saya itu seperti tadi ada orang Kalioso juga tempat saya kan. Tadi sambil ngobrol-ngobrol tak video tadi. Oh, yang video itu ya. Mas ini sekoknya kok kik. Ya wes Pak garansi langsung bawa ke bengkel 10 menit lah selesai. Itu hanya kering. Bengkelnya hilang gitu disemprot dikasih stempel selesai balik ke uangnya seneng kan. Berarti itu langsung dibayar. Udah enggak ngikik lagi. Udah enggak ngikik lagi kan. Kita beresi barcode pertalite sudah kita lengkapi beresi semua apa termasuk pajak Fasilitas itu. iya kita garansi seperti itu Ya. dan jelas tadi kok dapat yang Ada. Oh, Nah, ada itu. nih kok. Tapi saya Lebih mutih nih kok. mutih mawon. memang rawan kalau bicara rawan masalah bahasa yang anu itu tadi betul. Harus Tadi hati-hati. menjenengan kan setelah ngaji penawaran belum selesai jenengan kan menjaga. gitu. Hati-hati betul Pak Ledre anu iki dinyang Pak Ledre padahal belum. Pak itu Ledri bisa Tadi jenengan kok kenal Pak Litri tunggal murah motor. malah disebut. tadi Konco. Iya enggak apa-apa wis baca tapi Kita kan sekarang menghindari gitu-gitu. Iya. Rawannya seperti itu betul. Itu masih banyak sekali dilakukan teman-teman yang di luar saya yang tidak ngaji itu udah. Iya. Mungkin rencana ke depan ada pengembangan apa lagi gitu. Ini Wah, ini. kuliner belum kayaknya kulinernya. Lah mungkin ada yang prospek di Karanganyar. Yang di itu kan cabangnya sebenarnya lebih. Yang mana? Kalau elektronik dulu. Oh iya, itu yang di Kemuning pernah ada 2 tahun di sana Kemuning. Ada Tapi prospek- cabangnya? Iya, ada cabang. Dulu 647 ya dulu malah. Yang di Kemuning itu prospek penjualannya kurang bagus sih. Kita tarik, kita tutup aja. Nih, kita tutup. dingin soalnya. Pengaruhnya opo. Ya memang anu aja memang. Ya, Itu kalau kurang mau jadi. membuka jenengan gimana itu? Survei dulu khusus Iya, untuk betul. elektronik ya? Ya, seperti di wilayah Jambangan dan sekitarnya itu pernah tak survei. Tanya-tanya atau gimana? Pernah tak survei di sini toko elektronik, mebel itu ada belum? Lah begitu tanya, begitu survei sana, ini punya warga ngaji, ini punya warga ngaji ya. Tarik diri enggak jadi. Oh gitu ya? Iya, saya juga Jambangan jaga etika. Mungguran kan. banyak. Ya, Jambangan Munggur warga banyak itu Iya, mebel, iya. showroom sepeda motor, mebel elektronik segala macam punya warga ngaji. Jadi saya dari situ tarik diri enggak jadi saya. Enggak jadi. Iya, iya. Survei Itu, dulu. survei penting. dulu. Kalau pengembangan mobil gimana? Penjualan hari ini itu sekarang kan online semua. Betul. Nek dulu itu ya sebelum saya sampaikan 10 tahun yang lalu itu orang jual mesti ke showroom, orang beli ke showroom. Jadi di showroom itu tempatnya orang Bertemunya. transaksi, ya, bertemunya antar penjual. Nah, sekarang enggak ada seperti itu. Online. Bahkan showroom itu ya online semua. Iya. Jadi enggak seperti dulu lagi lah. Tapi kita kan harus juga mengembangkan daya pikir kita ngikuti perkembangan. Nah, bagaimana caranya? Aku ya suara belajar di bermelu-melu piye caranya gitu aja. Akhirnya juga bisa nyantol gitu loh. Ada yang laku ke Magelang, ada yang Semarang, Purwodadi seperti itu. Saya ngirim mobil ke sana juga. Pernah, saya belum lama ini ngirim ke Magelang. Ngirim ke Magelang harga 315 itu. Saya juga tidak tahu orangnya pembelinya juga tidak kenal saya. Saya hanya cerita mobil ini apa adanya, jajat dikasih Deal langsung dikasih bawa ke alamat, sana. langsung dikasih uang cash. Di plastik. Ini sosial medianya Transfer. apa? YouTube apa Instagram apa? Semua ada sih. Semua ada. Oh, Di stok bulan ini kan ada kan banyak kan di YouTube yang di luar itu. Nah, kuwi engko ae critane nek kuwi engko ae critane. Ada ya di anugerah motor gitu, anugerah mobil. Mobil ya. Oke. Nah, terakhir ini. Ya, Mas. terakhir Berarti- ini mungkin apakah Iya, ada jam 12. rencana cabang untuk anugerah mobil di Solo atau di mana gitu?
Kalau sementara ini saya belum kepikiran ke sana ya. Kita nggarap yang di Karanganyar saja ini sementara saya rasa cukup. Saya rasa cukup karena kalau kita buka cabang-cabang itu sekarang kan sekali lagi tak sampaikan penjualannya tidak seperti dulu kan. Jadi walaupun kita hanya di Karanganyar dengan berselancar di sosial media ini kita sudah kayak se-Indonesia kok. Jadi kita sia-sia nanti kalau kita harus buka cabangnya di situ ya. Iya, di sini aja. Di sini nanti kan perbanyaki akunnya kan. Akun ini. Ya, ada nomor baru simpan. Ini di WhatsApp ini hampir 4.000 ini kontaknya. Untuk promo ya, sekali upload kan Iya, bisa begitu kita buat status itu udah. Dan Mas Ali, ini Gimana Mas Heri? itu juga beliau itu Bagong. Ya. Beliau itu juga sering iklan di radio itu loh, apa? Wargo. Warta Niaga. Warta Niaga. Iya. Kemarin Dengan rekam itu loh. Iya. Warta Niaga sing maca Mas Alek ora teko iki. Biasanya di sini. Dia yang sering Biasanya baca bakulan. iklannya jenengan di radio. Itu nek setiap hari aku rasa WA Enggak diwaca ono piye ya? Enggak bisa. Jangan kirim. Kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang Kan ada bisa. pesan otomatis kan. Pesan otomatis. Setiap hari jam berapa terkirim itu Sudah sudah lihat kan itu. Atau memang langganan per bulan. Nah, per bulan enggak bayar. Iya, jadi ditawari Ustaz Rudi. Iya itu. Cek tak iki. Bisa radio, bisa TV kan gitu. Nggih, Pun. Baik, 5 terima menit. kasih Mas Fajar. Mas Fajar. Mudah-mudahan usahanya berkah. Itu yang jelas ini akan memotivasi orang agar tidak riba ya tadi Iya, ya, betul, diantaranya dan kemudian terpacu Sangat untuk tidak menginspirasi. hutang. Sama penting. kerja keras. Kerja. Hari ini kita tidak hanya dapat bisnisnya, Ya. obrolan bisnisnya, tapi sudah kajian-kajiannya. Betul. Ustadz Gimana? Fajar, ya. Ustadz Fajar. Fajar. So nang pondok mampir nglewati Pelang Salam. Iya, golek TV. Yuk, Baik. Baik Ustadz dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian wedangan untuk hari ini. Insya Allah kita bersua di pekan depan. Saya Janto, Saya Bagong. Fauzan, Narto. dan Mas Fajar Anugrah. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.